Bab 1560. Segera pergi. Sedetik kemudian, bayangan tua seperti dewa perang turun dari langit dan muncul di istana Tuan Kota. Tuan Kota Huai Cheng mengerutkan mata pada lawannya. Dengan suara dingin mengatakan, "Raja Obat, orang-orangmu dengan sembrono memasuki istana kota Huai Cheng. Sembarangan melukai orang-orangku. Bahkan ingin membawa pergi tamuku. Apakah kau pernah mempertimbangkan apakah kau memberiku penghormatan? Orang yang datang tak lain dan tak bukan adalah Tuan Lembah dari Lembah Obat. Raja Obat sendiri." Raja Obat senyum dingin. Di depan Raja Obat, "Siapa memangnya kau? Apa kau sungguh-sungguh punya pantas untukku memberimu penghormatan?" Tuan Kota Huai Cheng tidak marah, malah senyum. "Tampaknya kita tidak punya apa-apa untuk dibicarakan. Kalau begitu, mari kita lihat kebenaran di medan perang." Setelah itu, gelombang energi yang ganas menyapu dari tubuh Tuan Kota Huai Cheng. Seketika, suhu sekitar seolah-olah tiba-tiba naik beberapa derajat. Tuan Kota Huai Cheng seperti tungku, memancarkan panas tanpa henti dari tubuhnya. Merasakan energi dari Tuan Kota Huai Cheng, wajah Tuan Lembah Obat sangat serius. Jerry terkejut. Ia mengetahui bahwa kekuatan Tuan Kota Huai Cheng sangat kuat. Telah mencapai alam transenden tingkat 9 puncak. Tapi ia tak pernah membayangkan bahwa di dunia ini ada orang yang bisa melepaskan aura bela diri dengan suhu. Ia sangat yakin bahwa suhu di sekitarnya tiba-tiba naik beberapa derajat karena aura bela diri yang dikeluarkan oleh Tuan Kota Huai Cheng. Raja Obat mengecilkan mata. "Tidak kusangka. Ternyata kau juga melatih kekuatan unsur. Benar-benar mengejutkan." Ketika ucapannya selesai, gelombang udara dingin yang sangat kuat menyelimuti tubuh Raja Obat, yang sebelumnya sangat panas, seketika kembali normal. Bukan karena hilangnya energi bela diri dari Tuan Kota Huai Cheng, melainkan karena aura dingin yang keluar dari tubuh Raja Obat mengurangi suhu di sekitarnya. Jerry pertama kali mendengar tentang kekuatan unsur. Energi bela diri di tubuh Tuan Kota Huai Cheng membawa hawa panas. Sementara energi bela diri di tubuh Raja Obat alamnya adalah dingin. Kedua orang tersebut, keduanya telah berada di alam transenden tingkat 9 puncak. Dan Raja Obat juga tahu bahwa kekuatan Tuan Kota Huai Cheng sudah berada di alam transenden tingkat 9 puncak. Tapi ia tak pernah membayangkan bahwa seseorang dapat mengembangkan kekuatan unsur. Jadi, kalaupun kekuatan bela diri seseorang mencapai alam transenden tingkat 9 puncak, juga tidak tentu dapat mengkultivasi kekuatan unsur. Tentu saja, semua ini hanyalah dugaan. Jerry juga pertama kali melihat ahli alam transenden tingkat 9 puncak. Aura bela diri yang kuat dari kedua belah pihak bertubrukan. Dan udara di sekitarnya menjadi panas dan dingin bergantian. Saat keduanya berdiri berlawanan, tak seorang pun yang bergerak terlebih dahulu. Para ahli Tuan Kota Huai Cheng menonton dari kejauhan. Hanya ahli di atas tingkat ke-7 yang berani mendekat sedikit. Kedua orang tersebut berhadapan selama 3 menit penuh. Dan seketika, aura dingin dari Raja Obat lenyap. Ia melihat Tuan Kota Huai Cheng dan mengucapkan, "Aku akan membawa pergi Jerry Yang. Dia telah membunuh ahliku di Lembah Obat. Dan ia harus pergi ke Lembah Obat bersamaku." Tuan Kota Huai Cheng melihat hilangnya aura bela diri dari Raja Obat, lalu juga menghentikan energi bela dirinya. Tersenyum dingin. "Apakah aku tidak mengatakannya cukup jelas? Atau apakah pendengaranmu yang tidak berfungsi dengan baik? Jerry adalah tamu istimewaku. Siapa yang berani membawanya pergi?" Jerry mengernyitkan alisnya. Tak menyangka bahwa kedatangan Raja Obat ke istana kota Huai Cheng hanya untuk membawanya pergi. Saat ini, walaupun ia mengeluarkan seluruh kekuatannya, ia hanya dapat melepaskan kekuatan yang setara dengan puncak alam transenden tingkat 8 tahap awal. Jangankan ahli dalam alam transenden tingkat 9 puncak, alam transenden tingkat 8 tahap tengah pun juga dapat menekannya. Kalau Tuan Kota Huai Cheng tidak memperdulikannya,
Tidak ada yang dapat menghentikan Raja Obat membawa pergi Jerry. Raja Obat menyipitkan mata, berkata, kalau aku tetap ingin membawanya pergi. Tuan kota-kota Huai Cheng senyum. Cobalah saja. Setelah itu, kekuatan bela dirinya memancar dari tubuhnya. Tidak ditujukan kepada Raja Obat, tapi kepada tubuh Raja Obat. Seketika itu, Raja Obat merasa seluruh tubuhnya menjadi dingin. Seolah-olah setiap gerakan bisa membunuhnya. Tuan kota-kota Huai Cheng senyum. Kudengar kau sangat menyayangi murid ini. Kalau aku tidak salah, dia mungkin satu-satunya pewarismu. Bukan. Pernyataan ini mengejutkan seluruh ruangan. Dalam kedua mata Raja Obat, muncul niat membunuh yang kuat. Ia menatap tajam Tuan kota-kota Huai Cheng dan berkata, apa kau berniat menggunakan muridku sebagai ancaman? Tuan kota-kota Huai Cheng tersenyum dingin. Ancaman atau tidak, apa bedanya? Apa yang kuinginkan hanya membuatnya tinggal di istana kota Huai Cheng untuk sementara waktu. Bukankah kau ingin membawa pergi tamu istimewaku? Silakan. Jerry baru mengerti niat Tuan kota-kota Huai Cheng. Kalau Raja Obat ingin membawa pergi Jerry, dan Tuan kota-kota Huai Cheng bersikeras, hasilnya hanya satu. Jerry akan terbunuh oleh Raja Obat. Demikian pula, juga sulit untuk Raja Obat untuk membawa pergi Leonard. Kecuali dia sudah berencana untuk membawa jasadnya kembali. Namun, mendengar maksud Tuan kota-kota Huai Cheng, apakah mungkin Raja Obat akan membawa pergi mayat yang katanya satu-satunya pewarisnya? Saat itulah, seorang murid tiba-tiba dengan panik mendekati Raja Obat. Dengan emosi yang bergejolak ia berkata, Tuan Lembah, gawat, Lembah Obat diserang. Kita mengalami kerugian besar. Apa? Wajah Raja Obat berubah seketika. Murid itu segera berkata, Tuan Lembah, ini baru saja dikirim dari Lembah Obat. Lawannya sangat kuat. Setidaknya seorang ahli alam transenden tingkat 8 puncak. Di dalam Lembah Obat, tidak ada yang bisa menahannya. Raja Obat dengan marah menatap Tuan kota-kota Huai Cheng. Bertanya dengan suara marah, apa itu orang suruhanmu? Tuan kota-kota Huai Cheng mengerutkan kening. Dengan suara dingin ia berkata, kalau mereka orangku, apa aku akan berbicara begitu banyak denganmu? Hari ini, aku akan mengatakannya dengan jelas. Kalau kau ingin membawa pergi tamu berhargaku, silakan. Tetapi satu-satunya penerusmu hanya bisa tinggal di kediamanku untuk sementara waktu. Kalau tamu berhargaku mengalami sedikit saja luka di Lembah Obat, aku menjamin bahwa kerugian penerusmu akan dibalas ganda. Raja Obat sangat marah, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Tuan kota-kota Huai Cheng. Ingin membawa pergi Jerry tetapi tidak bisa. Sementara di dalam Lembah Obat, juga ada ahli yang sedang merusak. Ia harus pergi. Aku ingin tahu seberapa lama kau bisa tinggal di istana kota Huai Cheng. Raja Obat tiba-tiba menatap Jerry dengan mata pembunuh. Setelah berkata demikian, ia mengayunkan tangannya. Mundur. Orang-orang dari Lembah Obat segera mundur. Dalam sekejap, seluruh istana Tuan kota Huai Cheng menjadi hening. Dan orang-orang dari Lembah Obat menghilang dari pandangan. Jerry mendekati Tuan kota-kota Huai Cheng dan sedikit membungkuk. Terima kasih atas penyelamatan Tuan kota. Tuan kota-kota Huai Cheng menggeleng-gelengkan kepala. Dengan serius berkata, lebih baik kau tinggal di sini untuk sementara waktu. Di sini, Raja Obat tidak bisa menyentuhmu. Tapi kalau kau meninggalkan kota Huai Cheng, bahaya akan mengancam. Jerry wajahnya menjadi serius. Kalau aku tidak membunuh Pari, kurasa aku hanya bisa bertahan hidup selama beberapa hari. Jika Pari berada di Lembah Obat, bahkan jika aku harus mati sekalipun, aku juga harus pergi ke Lembah Obat. Tuan kota-kota Huai Cheng mengernyitkan kening. Seperti yang dikatakan Jerry, waktunya sudah tidak lama lagi. Tuan kota-kota Huai Cheng tahu jelas kehebatan racun cacing tak berhati. Tiba-tiba, suara handphone Jerry berdering. Baru saja ia mengangkatnya, suara Rai terdengar.
segera tinggalkan istana kota Huaicheng. Bersambung. Bab 1561. Orang baik asli dan palsu. Mendengar ucapan Rai, Jerry tertegun sejenak. Rai menyuruhnya cepat-cepat meninggalkan kota Huaicheng. Rai adalah master yang dikirim oleh Tuan Kota Miao untuk datang membantunya. Bila seperti ini, pasti tidak akan berniat jahat. Jerry melihat Tuan Kota Huaicheng sebentar. Selanjutnya berkata ke dalam telepon. Baik. Setelah menutup telepon, Jerry menatap Tuan Kota Huaicheng. Berujar, aku akan mengingat di dalam hatiku hutang budi karena senior sudah menyelamatkanku. Jika aku masih dapat hidup, aku pasti akan membalas Tuan Kota. Tuan Kota Huaicheng mengernyit. Kamu akan pergi. Jerry mengangguk. Aku harus pergi. Tuan Kota Huaicheng tidak bicara. Tidak tahu sedang memikirkan apa. Jerry menjadi sangat waspada. Dia tidak terlalu banyak berinteraksi dengan Tuan Kota Huaicheng. Sebelumnya Tuan Kota Huaicheng bersiteru dengan Raja Obat demi dia. Kelihatannya seperti sedang membantu dia. Namun tidak tahu kenapa, Jerry tidak yakin. Bukannya dia menggunakan pikirannya sendiri untuk menebak orang lain. Melainkan dia terlalu sedikit berinteraksi dengan Tuan Kota Huaicheng. Tidak dapat dalam waktu sesingkat ini memastikan sebenarnya orang seperti apa Tuan Kota Huaicheng ini. Tuan Kota Huaicheng menatap ke arah Lani. Berkata, Lani, kamu ikut Jerry. Bagaimanapun di kota Huaicheng, ada kamu di sisinya. Dia lebih mudah melakukan beberapa hal. Lani bergegas menjawab, baik. Jerry baru akan menolak. Melihat Tuan Kota Huaicheng menatapnya berujar, Jerry, kamu jangan terburu-buru menolak. Aku tidak tahu kenapa kamu harus mengambil resiko yang membahayakan nyawa untuk meninggalkan kota Huaicheng. Tapi tidak peduli apa alasannya. Sekarang yang bisa dipastikan adalah, bila kamu meninggalkan kota Huaicheng, akan sangat berbahaya. Selama di kota Huaicheng, Lani terus mengikuti di sisiku. Lagi pula ada banyak hal yang dia lakukan mewakili aku. Bisa dibilang perwakilan aku di kota Huaicheng. Ada dia di sisimu. Dapat menghindari beberapa kerepotan yang tidak diperlukan. Tentu saja. Aku juga dapat menjamin kekuasaan-kekuasaan lain selain lembah obat tidak akan menentangmu. Jika orang lembah obat akan menyerangmu, maka kamu hanya bisa berusaha sendiri. Mendengar ucapan Tuan Kota Huaicheng, hati Jerry perlahan menjadi berat. Kelihatannya Tuan Kota Huaicheng sedang memikirkan dirinya. Namun Jerry tahu, Tuan Kota Huaicheng juga bermaksud menyuruh Lani mengawasi dirinya. Lani adalah master alam transenden tingkat 9 puncak. Jerry juga tidak berani sembarangan menyinggungnya. Akhirnya berkata, kalau begitu terima kasih banyak senior Tuan Kota. Selesai bicara, dia menatap Lani. Kalau begitu, merepotkan Nona Lani ikut pergi denganku. Lani mengangguk sedikit, mengikuti Jerry dan pergi bersama. Tuan Kota Huaicheng menatap sosok Jerry yang pergi menjauh. Sepasang matanya memicing. Di tatapannya muncul niat membunuh yang sangat kuat. Ayah, kakek. Baru saja Jerry pergi, Janice membawa putrinya, Fiona, berjalan mendekat. Janice bertanya, ayah, kenapa Anda melepaskan brengsek itu pergi? Fiona juga berujar dengan mata merah. Kakek, binatang ini menghabisi ayahku. Dulu, Anda begitu menyayangi ayahku. Jadi baru menyuruhnya menikah masuk ke dalam istana kota Huaicheng kita. Sekarang pembunuh itu sudah datang ke istana kota Huaicheng. Kenapa Anda masih membiarkannya pergi? Tuan Kota Huaicheng mengernyit. Dengan dingin menatap dua wanita ini. Berkata, aku berbuat seperti ini tentu saja memiliki maksudku sendiri. Aku peringatkan kalian, jangan sampai menyentuh Jerry. Jika kalian berani merusak rencanaku, pergi dari istana kota Huaicheng. Tuan Kota Huaicheng saat ini tidak lagi seramah seperti saat bertemu Jerry.
Raut wajahnya yang garang membuat Janice dan Fiona ketakutan. Ayah, maaf. Kami tahu kami seperti ini tidak benar. Tenang saja, kami tidak akan menyentuhnya, kata Janice sambil bergegas menunduk. Dia bahkan tidak berani menatap langsung Tuan Kota Huai Cheng. Dengan cepat, keduanya kembali ke tempat tinggal mereka. Dengan gusar Fiona berkata, kenapa kakek tidak menyentuh brengsek itu sendiri? Masih tidak memperbolehkan kita menyentuhnya. Apakah ayah akan mati sia-sia dibunuh olehnya? Tatapan Janice penuh dengan kebencian. Berkata, tenang saja, aku sudah melakukan persiapan penuh. Jerry tidak akan mungkin dapat meninggalkan istana kota Huai Cheng hidup-hidup. Mendengar ucapan Janice, Fiona terperanjat. Ibu, bukankah kakek berpesan pada kita jangan menyentuh Jerry? Anda berbuat seperti ini. Apa tidak takut kakek akan marah? Janice tertawa dingin. Tenang saja. Orang lain tidak akan bisa mengaitkan hal ini denganku. Mendengarnya, Fiona seketika gembira. Dengan bersemangat berkata, Ibu, sangat baik. Kita akhirnya dapat membalaskan dendam untuk ayah. Pada saat yang bersamaan, Jerry sudah membawa Lani meninggalkan istana kota Huai Cheng. Baru tiba di luar, Lani bertanya, Kak Yang, sekarang kamu akan pergi kemana? Jerry berkata dengan wajah datar. Kamu tunggu dulu. Selesai bicara, dia berjalan ke samping, menelepon Rai. Telepon dengan cepat tersambung. Selanjutnya terdengar suara Rai berkata, pergi ke bandara kota Huai Cheng dulu. Lalu cari kesempatan lepas dari wanita di sisimu. Aku sudah mengatur semuanya di bandara. Suara Rai terdengar sangat panik. Ini membuat Jerry tak tahan sedikit mengernyit. Dia tiba-tiba sedikit mencurigai Rai. Kali ini dia datang ke istana kota Huai Cheng demi membunuh Pari. Menyingkirkan racun cacing tak berhati yang ada di dalam dirinya. Tuan kota Huai Cheng menyuruhnya tinggal di istana kota Huai Cheng. Bahkan tidak segan-segan bersiteru dengan Raja Obat demi dirinya. Namun yang membuatnya tidak mengerti adalah Tuan Kota Huai Cheng setuju dia pergi. Namun menyuruh Lani mengikutinya. Seakan seperti sedang mengawasinya. Sebenarnya siapa yang benar-benar sedang membantunya? Siapa yang memiliki tujuan lain? Untuk sesaat, Jerry tiba-tiba sedikit bingung. Jerry berkata, Tuan Sembilan, orang lembah obat baru meninggalkan istana kota Huai Cheng sebelum aku. Sekarang aku meninggalkan istana kota Huai Cheng sudah sangat berbahaya. Jika pergi ke bandara, pasti akan semakin berbahaya. Selain itu, Pari belum meninggal. Jika tidak membunuhnya, racun cacing tak berhati di dalam tubuhku tidak dapat dikeluarkan. Rai memberitahunya, Pari sekarang ada di tanganku. Hanya perlu kamu membunuhnya sendiri baru dapat mengeluarkan racun cacing tak berhati di dalam tubuhmu. Karena kamu tahu orang lembah obat baru saja pergi. Maka seharusnya tahu di dalam lembah obat ada master misterius yang menyerbu masuk. Melakukan pembunuhan besar-besaran. Mendengar ucapan Rai, Jerry tiba-tiba terkejut. Apa kamu yang melakukannya? Rai berkata, aku awalnya ingin pergi ke istana kota Huai Cheng membantumu. Namun tiba-tiba berubah pikiran. Langsung pergi ke lembah obat. Serta menemukan Pari. Dengan kemampuanku, walaupun pergi ke istana kota Huai Cheng, ada dua master alam transenden tingkat 9 puncak di depanku. Aku tidak akan dapat bertahan dari satu serangan pun. Sama sekali tidak dapat membantumu. Namun, di lembah obat, asal tidak ada master alam transenden tingkat 9, maka tidak ada orang yang dapat berbuat apa-apa kepadaku. Aku bertaruh di dalam lembah obat. Selain Raja Obat, tidak ada lagi master alam transenden tingkat 9. Tidak disangka benar seperti itu. Jadi aku langsung mencari Pari. Serta membuatnya terluka parah dan membawanya pergi. Kamu boleh tidak percaya kepadaku. Tapi kamu seharusnya percaya kepada Tuan Kota Miao. Karena dia sudah mengatur aku pergi ke kota Huai Cheng denganmu. Pasti percaya kepadaku. Baiklah. Sudah bicara sampai seperti ini.
Jika kamu percaya dengan Tuan Kota Miao, sekarang pikirkan cara pergi ke bandara kota Huaicheng. Lalu membunuh Pari. Kita baru memikirkan cara lagi meninggalkan kota Huaicheng. Selesai bicara, Rai langsung menutup telepon. Bersambung.